Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Maria, bidang studi IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini masih membahas tentang kelanjutan pertemuan yang lalu, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita tahu tentang tujuan pembelajaran. Faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena ada sesuatu yang dianggap tidak memuaskan, membosankan, dan karenanya ada sesuatu yang baru. Apa saja faktor penyebabnya? Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya atau pendorong terjadinya perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama dari dalam atau intern, kedua dari luar atau ekstern. Yang berasal dari dalam terdiri dari bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, dan terjadinya pemberontakan. Faktor dari luar atau ekstern terdiri dari perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Jumlah penduduk di setiap wilayah berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan terutama di daerah perkotaan. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Maka, terjadilah banyak perubahan sosial budaya di daerah tersebut. Dengan banyaknya penduduk di wilayah tersebut yang pindah, dapat menyebabkan banyak lahan yang terbengkalai, khususnya di daerah yang ditinggalkan. Wilayah menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif pindah ke kota. Faktor intern kedua adalah penemuan baru. Adanya handphone serta internet beserta kecanggihannya telah menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Penemuan-penemuan baru terbagi menjadi tiga, yaitu A. Discovery adalah suatu penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat atau gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok dalam masyarakat. B. Invention adalah discovery yang telah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. C. Inovasi adalah suatu penemuan baru apabila unsur atau alat baru yang ditemukan tersebut sudah menyebar ke bagian-bagian masyarakat serta dikenal dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. 3. Konflik atau pertentangan. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antar individu atau kelompok. Konflik terjadi karena banyak hal perbedaan pendapat, kepentingan, dan konflik ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dengan cepat, sehingga dapat mengubah nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. 4. Pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Pemberontakan diawali dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi atau kondisi, sehingga memunculkan pemberontakan. Dampak revolusi biasanya adanya perubahan yang besar dalam tubuh masyarakat. Faktor ekstern yang pertama adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam misalnya karena gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Penduduk yang tinggal di pantai yang biasanya bekerja sebagai nelayan karena tsunami membuat mereka harus direlokasi ke tempat lain, sehingga berubahlah mata pencariannya yang semula nelayan menjadi petani, dan ini menyebabkan perubahan pola pikir dan perilaku.
Faktor ekstern kedua adalah peperangan. Perang dapat menyebabkan perubahan perilaku, perubahan berpikir, atau kepribadian. Misalnya dengan situasi kalah perang menyebabkan rendah diri, kehancuran, kehilangan keluarga, harus menerima budaya dari bangsa yang menang. Untuk Indonesia, contohnya, setelah perang dengan Jepang selesai, terjadi perubahan situasi. Dari kita yang tadinya dijajah menjadi negara merdeka sejak 17 Agustus 1945. Faktor ekstern ketiga, pengaruh budaya masyarakat lain. Pengaruh budaya masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, seperti A. Difusi atau penyebaran unsur budaya dari satu tempat ke tempat yang lain. B. Akulturasi, yaitu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih, di mana kebudayaan asli masih tampak. C. Asimilasi, yaitu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang bercampur menjadi kebudayaan baru. D. Penetrasi, atau proses perembesan unsur budaya baik secara damai maupun paksaan. E. Invasi, yaitu masuknya unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya setempat melalui perang atau penaklukan. F. Milenarisme, yaitu bentuk kebangkitan dari masyarakat yang tertindas untuk berubah dengan melawan. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial ada 5. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Di masyarakat yang terasing dan terisolasi, komunikasi dan transportasi sulit dijangkau, sehingga perubahan sosial budaya juga sulit terjadi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela perubahan. Di daerah terasing yang sulit dijangkau, sulit mendapatkan ilmu pengetahuan, maka sulit juga terjadi perubahan budaya. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. Di masyarakat yang masih tradisional, mereka masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan sistem nilai. Tidak ada teknologi dan ilmu pengetahuan yang digunakan, karena dilarang dipergunakan. Menjaga amanah leluhur adalah segalanya. Contohnya di masyarakat Baduy. 4. Adanya prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru. Biasanya hal ini terjadi di masyarakat yang trauma karena penjajahan, sehingga acuh tak acuh terhadap budaya asing atau budaya yang baru di luar masyarakatnya. 5. Adat istiadat atau kebiasaan. Kebiasaan yang sudah mengakar susah untuk dirubah jika diterapkan atau akan diganti dengan yang baru. Misalnya cara membuat rumah, upacara adat, cara berpakaian, dan lain-lain. Dampak perubahan sosial budaya. Yang pertama, dampak positif. Terdiri dari 1. Terwujudnya reorganisasi, 2. Terjadinya asimilasi, 3. Terjadinya proses integrasi, 4. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 5. Terbukanya lapangan kerja baru, 6. Meningkatnya kemajuan pembangunan, 7. Revitalisasi, 8. Modernisasi. Yang kedua adalah dampak negatif yang terdiri dari 1. Adanya desintegrasi, 2. Menurunnya rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong, 3. Timbulnya kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, 4. Timbulnya gerakan sosial atau demo untuk menolak perubahan.
materi kita tentang faktor-faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Terima kasih atas perhatian kamu semua. Tetap semangat, tetap jaga jarak dan pakai masker. Kerjakan soalnya, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.